Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera. Hari ini kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Markus pasalnya yang ke-6, ayat 45 sampai 52. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah Yesus berjalan di atas air pasti sangat tidak asing bagi kita. Kisah ini terjadi setelah Yesus melakukan mukjizat memberi makan 5.000 orang. Ada dua hal yang menarik di dalam kisah ini. Coba kita perhatikan ayatnya yang ke-46 Bapak Ibu. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Yesus memisahkan diri dari murid-muridnya. Ia memerintahkan mereka untuk berangkat lebih dahulu, lalu Tuhan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita pikir, bukankah sebenarnya di perahu pun Tuhan Yesus bisa berdoa? Kalau Tuhan Yesus berdoa di perahu, Tuhan Yesus tidak perlu menyusul, tapi ia bisa berangkat bersama-sama dengan muridnya. Bukankah dimanapun dan kapanpun kita bisa berdoa Bapak Ibu, termasuk di perahu? Tentu saja begitu. Namun apa yang Tuhan Yesus lakukan ini menunjukkan betapa pentingnya untuk memiliki waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Setelah Tuhan Yesus sibuk dengan pelayanannya, mengajar, melayani, ia mencari waktu yang tepat. Ia mencari tempat yang tepat untuk datang kepada Allah sebagai pribadi yang tepat. Dengan datang pada Allah, ia bisa menenangkan hatinya. Ia bisa menguatkan hatinya untuk kembali melanjutkan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang Tuhan Yesus lakukan. Kesibukan pelayanannya tidak menghalanginya untuk datang pada Tuhan. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan ini juga mengajarkan setiap kita Bapak Ibu. Penting bagi setiap kita untuk memiliki waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Mencari waktu yang tepat, mencari tempat yang tepat, dan datang pada Tuhan pribadi yang tepat. Karena dengan demikianlah kita akan mendapatkan ketenangan. Kita akan mendapatkan kekuatan untuk kembali melanjutkan hidup kita, bahkan untuk kembali melanjutkan pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini hal yang pertama. Memiliki waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Lalu hal yang kedua, coba kita perhatikan ayatnya yang ke-50. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan menyatakan bahwa ketika murid-murid berada di tengah danau, mereka kesulitan mendayung karena angin sakal. Dan ketika itu, Tuhan Yesus datang kepada mereka dengan cara berjalan di atas air. Mungkin murid-murid tidak akan pernah berpikir kalau Tuhan Yesus akan datang pada saat itu dan dengan cara seperti itu. Saya mencoba membayangkan betapa mencekamnya suasana ketika itu. Ketika itu, murid-murid berada di tengah danau. Ada angin sakal yang menyebabkan mereka kesulitan mendayung. Dan situasi ketika itu gelap. Lalu Tuhan Yesus datang pada mereka dengan cara berjalan di atas air. Wajar saja kalau ketika itu murid-murid ketakutan. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa mereka berteriak-teriak. Namun ketika Tuhan sampai ke tengah-tengah mereka, ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka, suasana menjadi tenang. Angin sakal pun reda. Dan hal ini membuat murid heran.
Firman Tuhan mengatakan bahwa mereka tercengang, mereka heran dengan apa yang telah terjadi. Mungkin dalam hati mereka bertanya-tanya, kok bisa seperti itu? Kok bisa ya? Kok bisa Tuhan Yesus melakukan semua itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu jawabannya. Yesus bisa melakukan semua itu karena Ia adalah Allah. Ia Maha Kuasa. Ia bisa menenangkan situasi di luar kita, Ia juga bisa menenangkan hati kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin suatu saat kita juga bisa menghadapi situasi yang dihadapi oleh murid-murid itu. Situasi yang mencekam, situasi yang mendesak yang membuat kita takut. Ketika saat seperti itu tiba, mari kita ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan Yesus juga adalah pribadi yang tepat. Kita bisa datang padanya, karena Ia bisa memberikan ketenangan bagi kita, Ia bisa memberikan kekuatan bagi kita, dan Ia akan berkata, tenanglah, jangan takut. Bapak Ibu Saudara sekalian, di saat yang longgar, di saat yang mendesak dan menakutkan, Tuhan Yesus selalu menjadi pribadi yang tepat untuk kita cari, untuk kita datangi. Karena kepada Dia, karena dengan datang kepadanya, kita bisa mendapatkan kekuatan, kita bisa mendapatkan ketenangan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita senantiasa mencari Tuhan di dalam waktu-waktunya kita. Semoga firman Tuhan hari ini bisa memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Korban